Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab Engkau yang berkenan menopang, menolong, dan melimpahkan segala kemurahan. Pagi hari ini kami mempersembahkan hidup kami, dan berbicaralah kepada kami dengan kuasa firman-Mu, agar hidup kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 17 ayat yang ke-16. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Orang bebal disebut sebagai orang yang tidak berhikmat. Mereka adalah orang-orang yang lebih mengedepankan nilai-nilai kebenaran sendiri dibanding daripada menyerahkan diri atau mengikuti kehendak Tuhan. Mereka lebih cenderung untuk bagaimana hidup sesuai dengan kebenaran sendiri ketimbang mengikuti kehendak Tuhan. Orang-orang fasik adalah berjalan menurut naluri manusianya sendiri. Mereka tidak mau menyerahkan diri, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, Alkitab berkata, apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat? Apa gunanya materi, apa gunanya harta di tangan orang-orang yang bebal, kata Alkitab. Bagaimana caranya untuk membeli hikmat? Suatu cara yang berbeda yang dikerjakan oleh orang-orang bebal. Mempergunakan harta benda, mempergunakan uang, mempergunakan materi untuk membeli hikmat. Jadi sebuah usaha yang sia-sia. Sementara dia sendiri berlaku bebal. Kalau saya menerangkan lebih mudah adalah begini. Bagaimana mungkin orang bisa memiliki hikmat padahal dia berlaku bebal? Tidak mau diajar, tidak mau diarahkan. Sesuatu yang tidak mungkin. Dan orang-orang bebal maunya praktis saja. Mereka maunya bisa membeli dengan harta bendanya. Kata Alkitab, apa gunanya itu semua? Tidak bergunalah apa yang dilakukannya. Sedang ia tidak berakal budi. Seperti sebuah usaha melakukan kegiatan yang pada akhirnya pasti mengalami kegagalan. Bagaimana mungkin hikmat itu dibeli dengan uang padahal dia tidak berakal budi? Sebuah usaha yang sia-sia memang jika orang bebal mempergunakan uangnya untuk membeli hikmat, padahal dia sendiri tidak berakal budi. Nah, yang terpenting dari hal ini adalah bagaimana hidup yang berhikmat itu. Orang yang berhikmat adalah meletakkan semuanya kepada Tuhan, menyerahkan, merelakan dirinya untuk dibentuk, untuk diatur oleh firman Allah. Itulah orang-orang yang berhikmat. Sementara orang bebal usaha untuk membeli hikmat mempergunakan uangnya sebuah tindakan yang sia-sia.
Kenapa? Karena dia tidak berakal budi. Sebuah impian yang terlalu jauh untuk digapai. Suatu hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin membeli sebuah hikmat dengan uang? Padahal orang bebal itu tidak berakal budi. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, mari kita belajar terus untuk membangun hidup ini, menyerahkan dan merelakan seluruh hidup ini untuk kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Seperti pernyataan Simon Petrus, dia katakan begini, ketika segala sesuatu sudah gagal, ketika segala sesuatu tidak ada, dia katakan, untuk sebuah perintah Tuhan, aku akan melakukannya juga. Artinya, dia merelakan diri untuk membuang diri dan mengizinkan kehendak Tuhan berlaku. Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk berjalan di atas kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.